Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Evi Yuniarti, SE MSI, selaku dosen penguji 1. Yang terhormat kepada Bapak Eksa Ridwansyah, SE MBAS AKT, selaku dosen penguji 2. Dan yang terhormat kepada Ibu Anita Kusuma Dewi, selaku SE MKOM ACC, selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ujian tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pengendalian Internal atas Piutang Spare Part pada PTWT. Setiap badan usaha atau perusahaan harus memiliki prosedur pelaksanaan kerja untuk menunjang kelangsungan kehidupan operasional guna menghasilkan pengendalian internal yang baik, sehingga tujuan yang akan dicapai suatu perusahaan dapat terwujud sesuai dengan harapan. Menurut Mulyadi tahun 2017, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian piutang yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kebijakan penjualan secara kredit. Menurut Warren dan kawan-kawan tahun 2014, piutang atau account receivable mencangkup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. PTWT merupakan salah satu distributor peralatan berat terbesar dan terkemuka di Indonesia, menyediakan produk-produk dari merek ternama di dunia. Selain menjual alat berat, PTWT juga menyediakan suku cadang atau spare part. Spare part atau suku cadang ini merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau pergantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan, seperti engine part, electric system, hidrolik, dan reduction. Kemudian di sini ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi guna mengetahui apakah sistem pengendalian internal atas piutang spare part pada PTWT telah ditetapkan secara efektif. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Dimulai dari perusahaan PTWT mengalami permasalahan pada piutang usaha atau piutang spare part. Permasalahan tersebut berupa jumlah piutang yang terrealisasi tidak sesuai dengan jumlah piutang awal. Kemudian, saya di sini menganalisis unsur sistem pengendalian internal yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian saya dari keempat unsur tersebut, saya menarik kesimpulan atau evaluasi sistem pengendalian internal apakah sudah ditetapkan secara efektif oleh perusahaan PTWT. Kemudian selanjutnya di sini ada kontribusi. Kontribusi laporan tugas akhir ini yang pertama, bagi perusahaan, tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi saran dan bahan pertimbangan bagi pihak internal mengenai sistem pengendalian internal atas piutang spare part pada perusahaan. Yang kedua, bagi pembaca, tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis tugas akhir lainnya, khususnya mengenai sistem pengendalian internal atas piutang usaha. Dan yang terakhir, bagi penulis, tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal atas piutang usaha. Di sini selanjutnya metode pelaksanaan, tempat dan waktu, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan PTWT sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 yang beralokasikan di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Bandar Lampung. Penyusunan laporan tugas akhir ini dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021. Alat dan bahan, alat pendukung yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah Microsoft Word, dan bahan yang digunakan adalah hasil wawancara berupa informasi perusahaan, struktur organisasi, dan informasi mengenai sistem pengendalian internal atas piutang usaha, serta bukti yang terkait mengenai piutang. Dan yang ketiga di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam memperoleh data tersebut, maka metode yang digunakan berupa yang pertama interview atau wawancara, dan yang kedua yaitu dokumentasi. Selanjutnya metode analisis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Analisis kualitatif cenderung menggunakan logika induktif, di mana silogisme dibangun pada hal-hal yang khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Menurut Mugin 2007, deskriptif kualitatif lebih menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman atau makna data tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi yang ada di PTWT, dan yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian piutang. Dan yang ketiga, menganalisis pengendalian internal atas sistem akuntansi piutang yang terjadi pada PTWT. Selanjutnya di sini hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan merupakan penggambaran dari perusahaan yang menjelaskan tentang sejarah umum perusahaan, visi misi dan struktur organisasi pada PTWT. PTWT merupakan distributor peralatan berat dan terbesar yang terkemuka di Indonesia. Kantor PTWT yang beralamatkan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Sebagai perusahaan yang berbasis solusi, selain menyediakan produk alat berat dan suku cadang atau spare part, PTWT secara komprehensif juga menyediakan layanan sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi lapangan, dan yang kedua, rekomendasi alat berat yang optimal, 3, perorangan pemeriksaan mesin, 4, program pemantauan alat berat, 5, remanufaktur dan rekondisi, 6, pelatihan untuk operator mekanik, 7, WT call, dan yang ke-8, guaranteed product support. Visi perusahaan di sini adalah PTWT adalah menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Kemudian PTWT memiliki misi yang pertama, bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk meningkatkan sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. Yang ketiga, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui 3 aspek berimbang dalam hal ekonomi dan sosial. Di sini kemudian ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan dikepalai oleh branch operational head. Organisasi perusahaan ini memiliki 4 departemen. Yang pertama, Service Department Head, Administrasi Department Head, Part Department Head, dan Business Consultant. Service Department Head memiliki tim. Yang pertama, Teach Consultant, yang kedua, Scheduler, 3, Administrasi Service, MCM dan BOO, dan kemudian Mekanik. Administrasi Department Head memiliki tim, yaitu Kasir, Administrasi Staff, PSD Staff, GA, Esro, Security, dan Office Boy. Part Department Head memiliki tim. Yang pertama, ASC, PSC, COP, dan PDC. Kemudian di sini ada bagan alir atau flowchart prosedur piutang spare part pada perusahaan PTWT. Dimulai dari ASC. ASC akan mensubmit SOA atau Statement of Account paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian ASC akan membuat surat penagihan yang akan di-print out dan kemudian diberikan kepada PDH. PDH di sini akan menandatangani surat penagihan tersebut yang kemudian diberikan kepada customer. Setelah customer menerima surat penagihan, customer akan melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan. Kemudian menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada kasir perusahaan. Di sini kasir menerima, kemudian membandingkan. Setelah membandingkan, kasir akan membuat kwitansi untuk diberikan kepada customer. Setelah kwitansi dibuat dan di-print out, kemudian diberikan kepada customer, surat atau tanda bukti pembayaran sebelumnya diberikan kepada PDH atau Pak Departemen Head. Kemudian PDH di sini akan mengarsipkan bukti pembayaran tersebut, dan yang terakhir PDH akan melakukan clearing AR atau account receivable di SAP. SAP ini adalah System Application and Processing. Baik, di sini selanjutnya ada pemaparan sistem pengendalian internal piutang spare part yang telah diterapkan oleh PTWT. Yang pertama ada struktur organisasi. Pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi harus dipisahkan.
Yang kedua, dalam melakukan semua tahap suatu transaksi, suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab secara penuh. Struktur organisasi pada PTWT merupakan kerangka kerja dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Fungsi penagihan dilakukan oleh bagian ASC atau After Sales Consultant atas perintah dari PDH atau Part Department Head. Kemudian, ASC yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penagihan piutang kepada customer berdasarkan piutang yang telah dibuat. Fungsi kas di sini dilakukan oleh bagian kasir yang bertanggung jawab untuk menerima hasil tagihan, baik dalam bentuk cek ataupun uang tunai. Selanjutnya, PDH atau Part Department Head akan melakukan pencatatan pengurangan piutang melalui aplikasi SAP atau System Application and Processing. Dalam hal tersebut, PTWT telah menetapkan pemisahan tugas di setiap bagian masing-masing. Dan yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi keuangan hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, suatu organisasi harus membuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya di setiap transaksi. Contohnya di sini adalah fungsi penagihan oleh AST atau After Sales Consultant hanya dapat dilakukan atas otorisasi dari PDH atau Part Department Head. Dalam hal ini, pengendalian internal pada PTWT telah efektif berkaitan dengan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Baik, di sini untuk yang ketiga yaitu ada praktik yang sehat. Cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaan perlu diciptakan dengan tujuan agar tanggung jawab, fungsional, dan wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana dengan baik. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut cetak akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya suatu transaksi. Yang kedua, setiap transaksi tidak dapat dilaksanakan dari awal hingga akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari organisasi lain. Dalam unsur ini, PTWT telah melaksanakan praktik yang sehat secara efektif. Yang selanjutnya, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Karyawan pada PTWT telah menjalankan tanggung jawab sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Namun, masih diperlukan perbaikan berkaitan dengan unsur pengendalian internal berupa karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Perbaikan yang berkaitan dengan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab ini adalah karyawan yang kurang teliti dalam memilih customer yang akan melakukan pembelian kredit dalam jumlah yang cukup besar pada PTWT. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan dalam membayar piutang yang telah jatuh tempo dan juga untuk menghindari piutang yang tak tertagih. Menurut Munawir tahun 2007, pertimbangan pemberian kredit kepada customer dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C. Yang pertama, karakter atau watak. Baik, untuk watak atau karakter di sini mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk yang untuk mengetahui karakter tersebut adalah yang pertama, mengenal dari dekat, dan yang kedua, mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas dari calon debitur, dan yang ketiga, mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat pada para rekannya, pegawai, dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, dan pergaulan sosial, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada capacity atau kemampuan. Di sini menerangkan tentang kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Dilakukan dengan jalan mengetahui seperti mengetahui angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, dan ketiga, perhitungan rugi atau laba perusahaan saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, data-data finansial pada tahun lalu yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga di sini ada capital atau modal. Menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanannya pada
komposisi tangible net worth dapat dilakukan dengan menganalisa neraca selama paling sedikit 2 tahun sebelumnya atau 2 tahun terakhir. Dan yang keempat di sini collateral. Collateral di sini berarti jaminan. Yang dimaksud jaminan di sini adalah besarnya aktiva yang akan dikaitkan sebagai jaminan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meneliti mengenai kepemilikan jaminan tersebut. Yang kedua, mengukur stabilitas daripada nilainya. Yang ketiga, memperhatikan kemampuan dijadikan uang dalam waktu relatif yang cukup singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya. Dan yang kelima, yang terakhir di sini yaitu condition of economy atau kondisi ekonomi. Melihat dari kondisi ekonomi secara umum serta kondisi sektor usaha calon debitur dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon debitur. Kondisi usaha calon debitur perbandingannya dengan sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya. Keadaan pemasaran dan hasil usaha calon debitur, prospek usaha di mana masa yang akan datang untuk memungkinkan bantuan kredit kebijaksanaan pemerintah untuk mempengaruhi terhadap prospek industri. Condition of economy ini dipengaruhi oleh salah satunya politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian, di sini saya menarik kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian internal atas piutang spare part pada PTWT. Dapat disimpulkan bahwa PTWT belum sepenuhnya menjalankan unsur pengendalian internal, kurangnya ketelitian karyawan dalam memilih customer menjadi alasan sehingga PTWT belum sepenuhnya menjalankan unsur pengendalian internal atas piutang spare part secara efektif. Kemudian di sini saya memberikan saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam melakukan transaksi pembelian kredit serta memperlakukan reward atau punishment kepada karyawan sebagai bentuk motivasi agar dapat meningkatkan kinerja terhadap perusahaannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang disebabkan kurang telitinya karyawan dalam memilih customer mengenai pembelian kredit. Pertimbangan dalam memilih customer di sini dapat menggunakan atau menetapkan prinsip 5C. Yang pertama, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Kemudian yang kedua, saran yang kedua yaitu controlling. Controlling pada pengendalian internal atas piutang spare part perlu dilakukan terus-menerus dengan maksud untuk memeriksa ketelitian dan keandalan agar kinerja karyawan lebih meningkat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh karyawan maupun customer. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.